Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Nafis. Saya mahasiswa semester 2 dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Sebelumnya yang terhormat Bapak Heir Setia Nugraha, Bapak Alfian, dan Ibu Rosmini selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya izin membuat tugas akhir semester 2 dengan menjelaskan apa yang sudah Bapak dan Ibu terangkan sebelumnya. Baik, saya mulai dengan istilah hukum tata negara. Hukum negara merupakan istilah lain yang digunakan sebagai padanan dari istilah HTN. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, Stadrecht. Stat berarti negara, sedangkan recht berarti hukum dalam kepustakaan Belanda. Stadrecht mempunyai dua arti, yaitu Stadrecht in ruime zin dalam arti luas dan Stadrecht in enger zin dalam arti sempit. Negara dalam arti objektif berarti segala sesuatu yang menyangkut ruang lingkup kedaulatan suatu kelompok komunitas masyarakat di mana di dalamnya terdapat struktur kehidupan sosial atas kehendak organ masyarakat pada suatu wilayah tertentu dengan tujuan melakukan segala bentuk aktivitas hidupnya. Negara dalam arti subjektif berarti adanya sekelompok komunitas manusia yang menghendaki suatu bentuk teritorial kedaulatan yang kemudian dibentuk semacam konsensus atau kontrak sosial. Kontrak sosial itu tak lain adalah mufakat bersama dengan tujuan untuk membentuk wilayah kedaulatan sesuai kehendak komunitas dan memiliki seorang pimpinan komunitas sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara dengan hukum tata negara merupakan konsentrasi ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Hal ini didasarkan dengan persamaan objek kajiannya yakni negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hubungan hukum tata negara dan ilmu politik tentunya sangat karib dengan pendapat Profesor Baren di dalam bukunya Wetenschap der Politik. Dia merefleksikan hubungan ilmu politik dan hukum tata negara seperti daging dengan tulangnya, yang apabila ingin melihat dan mengetahui tulang tentunya yang perlu dibedah terlebih dahulu adalah dagingnya. Konsep ini juga disepakati oleh pendapat Hotting yang turut menguraikan pikirannya bahwa ilmu negara dan hukum tata negara memiliki kerangka yuridis negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki di sekitar kerangka tersebut yang disebutnya semacam sosiologi negara. Pandangan-pandangan tersebut tentunya sangat berlandaskan dari dinamika negara yang tentunya tidak lepas dari gejala-gejala kemasyarakatan. Karena salah satu dari unsur negara itu sendiri adalah adanya masyarakat yang dikategorikan sebagai warga negara. Contohnya saja pembubaran DPR dan dibentuknya DPR-GR. Terjadi karena adanya dinamika atau fase di mana negara harus mengambil keputusan tersebut. Begitupun dengan lahirnya lembaga anti korupsi seperti KPK, terjadi karena adanya gejala kemasyarakatan. Inilah bukti konkret bahwa hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik sangat kuat. Karena dalam beberapa kejadian ilmu politiklah yang mempengaruhi terjadinya dinamika dalam ketatanegaraan. Hukum tata negara dan hukum-hukum lainnya yang ada pada sebuah negara. Keadaan negara ini dapat direfleksikan dengan sebuah pohon, di mana ilmu negara menjelaskan kriteria-kriteria sehingga dapat dikatakan pohon bukan bunga atau sayuran, sedangkan hukum tata negara akan menjelaskan struktur-struktur dari pohon tersebut, seperti daun, batang, akar, serta fungsi-fungsinya masing-masing. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam arti luas, hukum tata negara meliputi juga hukum administrasi negara. Di antara para ahli hukum masih terdapat perbedaan mengenai hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara prinsipil. Menurut penganut kelompok ini, hal tersebut karena kedua ilmu pengetahuan hukum tersebut menurut mereka dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistematika maupun mengenai isinya. Penganut kelompok ini adalah Van Vollenhoven. Perbedaan dikemukakan secara yuridis, prinsipil, dan konsekuen. Hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Hukum tata negara mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalamnya wilayah negara. Sedangkan hukum internasional menurut C. Perry dalam bukunya yang berjudul Manual of Public International Law
mengatakan bahwa hubungan internasional berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain. Kedua bidang ilmu tersebut memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu negara modern. Pada prinsipnya, sistem hukum tata negara dan hukum internasional berlaku pada level yang berbeda, tetapi satu cabang penting dari hukum tata negara adalah hukum nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional dengan negara-negara lain yang menimbulkan kewajiban-kewajiban internasional baru. Hubungan hukum tata negara dengan sistem hukum nasional. Keseluruhan aturan hukum dalam suatu negara merupakan tatanan yang disebut tata hukum. Salah satu dari tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan. Di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara terdapat hubungan sehingga terbentuk mekanisme sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hubungan hukum tata negara dengan filsafat. Hubungan hukum tata negara dengan filsafat terlihat pada perumusan dasar negara yang merumuskan Pancasila sebagai hasil renungan filosofis. Hubungan hukum tata negara dengan tata negara adalah bahwa tata negara merupakan hasil transformasi sosiologis dari hukum tata negara dalam wujud praktek ketatanegaraan. Hubungan hukum tata negara dengan sosiologi antropologi. Hukum tata negara memerlukan sumbangan tatkala memerlukan informasi tentang gejala sosial dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan untuk memperoleh dukungan sosial terhadap suatu konsep kenegaraan. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan ilmu sejarah. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu sejarah tampak pada saat perumusan kaidah hukum yang memerlukan analisis historis agar konteks interpretasinya tidak hilang. Hubungan hukum tata negara dengan geografi, di mana geopolitika, geografi, dan politik memberikan sumbangan dalam menetapkan dan mengatur batas wilayah negara. Yang terakhir, hubungan hukum tata negara dengan ilmu ekonomi. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu ekonomi tampaknya pada saat penyusunan dan penetapan norma dasar mengenai perekonomian negara. Hubungan hukum tata negara dengan psikologi sosial, yaitu pada saat diperlukannya pendekatan psikologis dalam menganalisis dan memecahkan masalah politik suatu negara sehingga dapat mengonstruksinya dengan kaidah hukum. Terdapat 5 asas dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu yang pertama asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat asas negara kesatuan, dan yang terakhir asas pembagian kekuasaan dalam check and balances. Selanjutnya saya akan membahas tentang penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal yang dihadapi secara konkret. Kenapa penafsiran di dalam hukum menjadi penting? Penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. 9 teori penafsiran menurut Prof. Jimli Asidik, yaitu yang pertama ada penafsiran letterlik atau harfiah, penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran sosiohistoris, penafsiran filosofis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, dan yang terakhir penafsiran holistik tematis sistematis. Selanjutnya saya akan menjelaskan penafsiran-penafsiran yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, penafsiran letterlik atau penafsiran harfiah, yaitu penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Selanjutnya, penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran terhadap kata-kata dalam peraturan per-UUan sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Selanjutnya, penafsiran historis. Penafsiran menurut sejarah perumusan perundang-undangan. Penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran menurut konteks sosial saat suatu naskah per-UUan dirumuskan. Penafsiran sosiohistoris, penafsiran menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah per-UUan. Penafsiran filosofis,
Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Penafsiran teleologis. Penafsiran dengan mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks per-UU-an. Penafsiran holistik, yaitu penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Dan yang terakhir, penafsiran holistik tematis sistematis. Dapat dipersamakan dengan holistik, hanya dilakukan secara sistematis. Bapak Heri menuliskan quote, "Pada dasarnya suatu teks hukum dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif sekaligus. Namun perspektif yang paling mendekati pada nilai-nilai keadilanlah yang seharusnya dikedepankan oleh setiap penafsir hukum." Selanjutnya saya akan membahas topik tentang hukum acara MK, hukum acara tata negara. Peristilahan hukum acara MK mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya. MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya. Maksud dan fungsi hukum acara MK. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur, tata, dan cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara MK dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Karakteristik hukum acara MK. Yang pertama, hukum acara MK memiliki karakteristik khusus. Karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Karakter perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari di peradilan biasa yang lain. Mengapa? Karena adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya. Yang ketiga, bersifat public interest. Putusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh MK membawa akibat hukum tidak hanya mengenai seorang yang mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara, dan aparatur pemerintah, masyarakat umum adat, juga masyarakat pada umumnya, terutama pada hal pengujian atau judicial review UU terhadap UUD NRI tahun 1945. Yang keempat, MK juga tunduk pada UU kekuasaan kehakiman sebagai konsekuensi kedudukan dan wewenang MK sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman selain MA. Misalnya, dalam penerapan asas due process of law pada setiap perkara di peradilan, sikap netralitas dan kemandirian dalam menegakkan hukum. Dan yang terakhir, MK juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik dianut secara universal dalam hukum acara pada umumnya. Selanjutnya, asas-asas hukum acara MK. Terdapat 7 poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, persidangan terbuka untuk umum, pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman dan pasal 40 ayat 1 UU MK, kecuali pada rapat permusyawaratan hakim RPH. Asas ini refleksi dari konsep social control and akuntabilitas hakim. Yang kedua, independen dan imparsial, pasal 2 UU MK dan pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman. Asas ini refleksi dari doktrin separation of powers. Yang ketiga, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Pasal 4 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Di MK, biaya perkara yang dibebankan pada pemohon atau termohon tidak dikenal, karena dibebankan pada biaya negara. Selain itu, situs internet dan telekonferensi telah digunakan di MK. Yang keempat, hak untuk didengar secara seimbang, audi et alteram patrem. Saat bicara di MK, pemohon dan termohon
yang terkait dengan pengujian UU diberi hak yang sama untuk didengar. Yang kelima, hakim aktif dalam proses persidangan. Asas hakim aktif ini muncul karena ada karakter public interest perkara di MK. Oleh karena itu, pemeriksaan di MK itu bersifat inquisitorial dan tidak bersifat adversarial. Ius Curiae Novit, Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, hakim MK itu harus siap menjadi mujadid melalui secara interpretasi, konstruksi, dan hermeneutika hukum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, asas praduga keabsahan, presumption iusta causa. Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Sumber hukum acara MK ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada pemohon dan termohon dalam hukum acara MK. Pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan yang terakhir kewajiban memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tahapan persidangan di MK. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan, dan dilanjutkan dengan putusan. Topik yang selanjutnya saya akan bahas adalah pemerintahan desa. Pertama-tama, apa itu pengertian desa? Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Siapa pemerintah desa? Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain, sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembiayaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Wewenang kepala desa yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan APBD desa, membina kehidupan masyarakat desa, dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Selanjutnya, hak kepala desa, yaitu mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulanan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa yang lainnya. Kewajiban kepala desa yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan PPU, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien,
bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian selamanya. Apa saja larangan kepala desa? Kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan yang terakhir melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang, paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati atau wali kota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa. Pertama, dimulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan yang terakhir penetapan. Pemilihan kepala desa antar waktu. Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan. Pemberhentian kepala desa. Kepala desa diberhentikan karena yang pertama, meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, melanggar larangan sebagai kepala desa, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru, atau penghapusan desa, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan masih banyak lainnya. Mekanismenya, apabila kepala desa berhenti, BPD melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain. Pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 tahun karena diberhentikan, bupati atau wali kota mengangkat PNS dari Pemda kabupaten atau kota sebagai pejabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru. Perangkat desa, yaitu sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Selanjutnya, bagaimana persyaratan menjadi perangkat desa? Yang pertama, berpendidikan paling rendah, sekolah menengah umum atau yang sederajat, minimal berusia 20 tahun dan maksimal berusia 42 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Larangan perangkat desa merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya, dan masih banyak yang lainnya. Sanksi bagi perangkat desa yang melanggar hukuman atau melanggar peraturan. Perangkat desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian selamanya, sama dengan seperti kepala desa yang tadi saya jelaskan. Badan Musyawarah Desa. Badan Musyawarah Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi.
adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Apa itu asas otonomi? Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang peraturan per-UUan pemerintahan daerah. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kira-kira siapa penyelenggara pemerintahan daerah? Itu kepala daerah, DPRD, dan dibantu oleh perangkat daerah. Apa yang diselenggarakannya? Yaitu urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan macam apa itu? Yaitu urusan pemerintahan absolut, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan terakhir agama. Selanjutnya ada urusan pemerintahan konkuren atau daerah. Konkuren daerah wajib melaksanakan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial. Dan non-pelayanan dasar, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan komunikasi dan informatika, dan lain-lain. Urusan pemerintahan umum, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang lain-lainnya. Asas penyelenggaraan daerah, yaitu ada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah, ditentukan pada pasal 63 ayat 1. Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah 6 tugas dan 5 kewenangan, ditulis pada pasal 65. 7 kewajiban utama, ditulis pada pasal 67. Wakil kepala daerah 4 tugas utama dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, ditetapkan pada pasal 66. Pemberhentian kepala daerah dan wakil, yaitu disebabkan meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Yang pertama, pengawasan pembentukan perda anggaran, ditulis pada pasal 154 ayat 1. DPRD mempunyai 10 tugas dan wewenang. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang sistem per-UUan di Indonesia. Instrumen hukum mengenai PUU di Indonesia yaitu terdapat ada 6 biji yang saya akan sebutkan di sini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, ketetapan MPRS Nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber hukum Republik Indonesia. Yang ketiga, ketetapan MPR Nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
Selanjutnya ada politik hukum pembentukan peraturan per-UU-an. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan partisipatif, transparan, dan demokratis berkeadilan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset didukung oleh hasil penelitian. Pemberlakuan legislative review, executive review, dan judicial review. Hindarkan UU dan Perda bermasalah dengan mengedepankan pemenuhan unsur pembentukan per PUU-an yang baik. Saya akan membahas tentang legislative review, executive review, dan judicial review. Yang pertama kita mulai dari legislative review. Artinya yaitu evaluasi atau pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Executive review artinya evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan perintah UU atau peraturan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, judicial review, yaitu evaluasi atau pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif dilakukan oleh lembaga yudisial. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ada dua, yaitu asas pembentukan dan asas materi muatan. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. PUU yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan PUU di atasnya. Lex superior derogat legi inferiori. PUU yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan PUU sederajat. Lex posteriori derogat lex priori. Dapat pula berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Apabila terjadi pertentangan antara PUU yang bersifat khusus dengan PUU yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya. Antar jenis PUU hierarkis harus mengatur materi muatan yang berbeda. Baik, mungkin sampai di sini saja review materi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.